Hai Bun, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kali ini aku pengen membahas mengenai yaitu tanda janin stres dalam kandungan. Nah, bukan cuma kita yang dewasa saja ya yang bisa stres, janin dalam kandungan pun bisa stres. Seperti apa itu stresnya? Tidak seperti kita yang stres karena masalah lain-lain dan sebagainya ya. Janin stres dalam kandungan tentunya tidak lepas dari nutrisi dan oksigen yang masuk ke dalam janin. Karena semasa dalam kandungan, janin memang masih membutuhkan nutrisi dari ibu melalui plasenta atau ari-ari. Nah, bagaimana itu tandanya kalau janin stres dalam kandungan? Simak video di bawah ini ya. Selanjutnya, janin stres dalam kandungan itu bisa ditandai dengan gerakan janin berkurang. Gerakan janin bisa berkurang ya Bunda. Bunda bisa memantau sendiri gerakan janin selama janin itu bergerak biasanya normalnya yaitu dalam waktu 2 jam 6 sampai 10 kali. Nah, apabila janin nggak ada bergerak apapun dalam waktu 2 jam itu, kita boleh curiga ya, kita rangsang dulu ya, jangan dulu kita panik sendiri, jangan. Jadi kita rangsang dulu, boleh kita elus-elus perut atau kita ajak ngomong, kita goyang-goyangkan sedikit gitu ya. Biasa kalau memang janin itu sehat, dia bergerak, gerak sedikit pun enggak apa-apa, yang penting dia bergerak. Nah, apabila juga sudah kita usahakan merangsang janin tidak ada bergerak, merespon apapun, kita bisa minum air es atau air dingin. Biasanya janin bisa bergerak ya, kadang kayak terkejut gitu kan, kita bawa beraktivitas seperti makan, minum. Nah, tetapi lagi apabila memang tidak ada respon sama sekali, kita sudah berusaha memberikan rangsangan, Bunda perlu periksa ke dokter atau ke bidan ya. Tentunya ini bukan sesuatu yang baik, mungkin aja ada sesuatu yang terjadi dalam kandungan. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu nyeri perut dan punggung yang terasa sakit sekali. Biasanya memang pada kehamilan, ibu hamil itu sering sekali ya merasakan nyeri sakit di pinggang, di punggung dan perut. Tetapi tidak semuanya hal ini normal ya. Kalau memang udah pernah sakit, benar kita rasakan, ini bisa membuat janin kita stres dalam kandungan. Stres itu kenapa? Bisa aja ibunya memakai pakaian ketat, pakaian dalam, hingga membuat janinnya tidak nyaman di dalam kandungan. Juga pakaian ini bisa menyebabkan misalnya kayak pakaian-pakaian yang ketat bisa menekan organ-organ vital ibunya sendiri gitu kan, pakaiannya saking terlalu ketatnya. Jadi janin juga merasa tidak nyaman dengan keadaan dari kita itu berpakaian sempit, karena mereka pun merasanya kayak kurang leluasa seperti itu ya Bun. Jadi dari pakaian juga kita bisa menyebabkan janin menjadi tidak nyaman di dalam perut. Bisa jadi juga janin mengalami kekurangan oksigen karena pakaian yang Bunda pakai itu sempit. Jadi dia mengalami ketidaknyamanan juga di dalam perut. Selanjutnya yaitu detak jantung janin menurun. Detak jantung janin menurun itu bisa menjadi tanda salah satu janin stres ya Bun. Dan ini bisa kita lakukan di rumah sakit, di bidan. Tentunya pemeriksaan detak jantung janin ini harus di tenaga kesehatan ya. Tetapi kalau memang Bunda punya Doppler, bisa periksa sendiri dan Bunda mengerti mana yang detak jantung yang masih dalam keadaan normal dan tidak normal. Bunda bisa juga ya periksa sendiri di rumah itu bagi Bunda yang punya alatnya Doppler ya. Nanti saya akan bikin sini, ini Doppler namanya. Nah, tapi kalau Bunda yang merasakan detak jantung janin Bunda aneh, segera periksakan ke dokter ya. Dan ini perlu penanganan khusus, perlu diobservasi di dokter atau bidan. Karena detak jantung janin ini normalnya 120 kali per menit sampai 160 kali per menit. Tingginya detak jantung janin ini juga bisa menandakan janin stres, dan sebaliknya turunnya detak jantung janin juga pasti ada gangguan di dalam janin. Jadi kita perlu sekali mengobservasi, memeriksa detak jantung janin ini. Lagi yang selanjutnya yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi ini sangat berbahaya ya Bun. Biasanya sebelum hamil Bunda tidak
ada hipertensi atau darah tinggi. Tetapi setelah mengalami kehamilan, tekanan darah jadi naik, bisa juga sampai naiknya tuh tinggi. Itu karena semua faktor dari kehamilannya ya. Boleh juga ada terjadi protein urin, itu yang kita takutkan. Takutnya nanti hipertensi ini tidak terdeteksi awal oleh dokter, jadi dokter tidak bisa memantau bahwa bunda ini ada hipertensi, karena hipertensi dalam kehamilan itu sangat serius sekali ya, bisa menyebabkan kematian pada janin. Ke ibunya juga seperti itu ya, karena kekurangan oksigen, suplai oksigen yang masuk dari ibu ke bayi bisa membuat janin stres. Bahkan bukan cuma stres ya, bisa juga mengalami kematian janin dalam kandungan. Jadi penting sekali ya untuk memantau tekanan darah selama kehamilan agar tidak terjadi hipertensi atau diabetes gestasional. Ada juga ya kasusnya, yaitu plasenta, penyempitan praplasenta. Plasenta ini bisa membuat tekanan darah tinggi hingga bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, yang tadi plasenta itu fungsinya membawa nutrisi dan oksigen ke janin, jadi gara-gara penyempitan pembuluh darah, jadi nutrisi dari ibu ke janin itu jadi berkurang. Ini juga bisa menyebabkan salah faktor janin bisa stres dalam kandungan ya bun, karena kekurangan suplai oksigen dan nutrisi. Nah, selanjutnya kram. Kram ini sangat normal ya terjadi pada ibu hamil ya, terutama kalau sudah di kehamilan besar ya, sudah 37 minggu ke atas, ini sangat normal. Tetapi kalau kram ini berlanjut terus-menerus dan sakit, beda dari kram biasanya, sangat perlu kita waspadai ya. Karena kita nggak tahu ya, boleh aja bayi janin dalam kandungan terjadinya infeksi, atau masalah lain, atau masalah bayinya abnormal ya, kurang bagus, itu juga bisa ya bunda ya, menyebabkan ketidaknyamanan janin dalam kandungan hingga mereka merasa seperti stres ya, nggak nyaman lah, gimana ya, kita pun tahu ya rasanya nggak nyaman. Jadi jangan mengabaikan kram perut yang tidak terjadi pada biasanya ya. Nah, posisi sungsang juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada janin. Untuk mengetahui posisi sungsang ini, bunda perlu banget ya cek ke dokter untuk USG untuk mengetahui bagaimana posisi bayi dalam kandungan, karena posisi ini dapat mempengaruhi juga aliran darah dari ibu ke janin. Nanti kalau kurang aliran darahnya, otomatis suplai oksigen dan nutrisi juga kurang. Jadi penting sekali untuk mengetahui posisi ini dalam perut ibu. Salah satunya yaitu tadi posisi sungsang dapat menyebabkan janin stres dalam kandungan. Lagi cairan ketuban yang merembes sebelum waktunya kontraksi, ini juga bisa menjadi tanda bahwa janin itu kurang nyaman atau stres ya, atau pastinya ada masalah. Jadi memang sih kalau udah dekat di usia kehamilannya, sudah mau lahiran, kadang kan cairan ketuban itu memang merembes. Tapi kalau memang dia merembes sebelum ada waktu kontraksi, kita perlu curiga. Ini pasti ada tanda-tanda tidak baik pada janin, karena di dalam kandungan janin hanya berteman dengan air ketuban. Sementara kalau air ketuban ini jatuh ngerembas terus, tidak ada lagi dong yang melindungi janin, karena memang ketuban ini penting banget ya untuk bayi. Bisa jadi juga ini tandanya infeksi juga terjadi pada janin. Jadi segera cek ke bidan atau ke dokter apa masalahnya yang terjadi hingga bisa merembas cairan ketuban. Ada lagi ya penyebabnya yang lain, yaitu kenaikan berat badan yang berlebihan saat hamil. Ini juga bisa mempengaruhi ya bun. Bunda yang terlalu kenaikan berat badannya drastis, itu juga bisa menyebabkan pada bundanya komplikasi nanti pas melahirkan. Bayinya besar, takutnya nanti pas terjadi persalinan bisa terjadi persalinannya macet atau bayinya nggak bisa keluar dengan jalur persalinan normal. Jadi ini menandakan bisa menyebabkan bayinya nanti stres juga. Biasanya kenaikan badan yang normal pada kehamilan tuh yang wajar biasanya. Kan yang normal biasanya dari 7 kilo sampai 18 kilo ya, itu masih normal ya. Mungkin kalau terlalu tinggi dari situ, bunda perlu curiga ya bahwa bunda ini mungkin terlalu kelebihan berat badan, biar dokternya nanti bisa memberikan nasihat agar mungkin bisa mengurangi makanan yang bisa dikurangi, seperti itu ya. Nah, plasenta terlepas ini juga bisa menyebabkan janin stres dalam kandungan. Kalau plasenta terlepas belum bayi lahir, tentunya pasti ini masalah berat, bagaimana nggak bisa ya,
Karena melalui plasenta, nutrisi, oksigen dari ibu itu kan melalui plasenta semua, dia mengalir ke janin. Kalau plasentanya terlepas, otomatis bayinya nanti kurang cairan dan oksigen. Jadi janin bisa diprediksikan bisa lahir prematur atau bisa menjadi ada masalah lain di dalam perut ibu. Jadi sangat penting sekali kalau plasenta terlepas ini kita tuh harusnya pergi ke dokter ya, karena ini kita bisa melihatnya dari USG. Kalau hanya periksaan dari luar mungkin agak susah ya, ini harus melalui USG. Nah selanjutnya yaitu ini yang terakhir ya, yang bisa menyebabkan janin stres dalam kandungan, yaitu masalah placenta previa. Jadi placenta ini sangat penting sekali ya untuk janin yang tumbuh dalam kandungan kita. Kalau placenta previa itu janin ibu itu keluar darah atau perdarahan, tiba-tiba darahnya keluar segar, itu biasa dicurigakan placenta previa ya. Placenta previa itu dimana kondisi placenta atau ari-ari ini tumbuh di bawah rahim ya, bisa jadi dia menutupi sebagian jalan lahir atau memang jalan lahir itu tertutup semua. Biasanya placenta previa ini ditandai dengan keluar darah, flek darah segar dari ibu biasanya ya, seperti itu. Nah ini juga bisa menandakan janin bunda bisa stres. Ini penting sekali ya. Jadi kalau ada tanda-tanda seperti ini, ibu langsung aja pergi ke pelayanan kesehatan terdekat, karena ini harus penanganan khusus oleh dokter atau bidan. Nah dari semua tadi itu adalah tanda-tanda janin bisa stres dalam kandungan, dan apa-apa aja itu penyakit yang bisa menyebabkan janin stres sudah saya sebutkan. Nah pertanyaan lagi, bagaimana caranya galau biar janin ini tidak stres dalam kandungan? Tentunya ya bunda, selama kehamilan banyak sekali perubahan fisik tubuh kita. Mungkin ada yang merasa tidak nyaman selama kehamilan, itu adalah suatu yang wajar ya, karena pengaruhan hormon dan fisik kita berubah dengan bertumbuhnya seiring besarnya perut kita. Itu tentunya ada yang merasa nyaman, ada yang mungkin merasa tidak nyaman ya, itu tergantung kepribadi kita masing-masing. Nah bagaimana bundanya bisa mengatasi semua ini? Haruslah yang pertama itu harus tenang, harus banyak harus tenang pertama, tidak banyak masalah atau pikiran, biar janin juga tidak ikut masalah kita. Nah karena kalau bundanya stres, tentunya dong janinnya juga merasa seperti itu ya bunda, maksudnya itu. Nah kalau bisa tuh kita tuh sekali-sekali harus refreshing kemana, biar selama kehamilan itu kita tidak merasa wah ini seperti apa nanti ini pas saya mau lahiran, kok gini, kok rasanya seperti ini. Jangan seperti itu ya. Harusnya kita tuh bersyukur sekali karena kita dianugerahi oleh janin, oleh anak, dan sebentar lagi akan melahirkan anak yang benar-benar kita minta selama ini. Nah itu aja ya tip dari saya, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa ya dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Nah kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian dan terima kasih.